Alhamdulillah ya Bu Tika, setelah melewati puasa, akhirnya tahun ini kita bisa ketemu lebaran lagi. Iya Bu San, alhamdulillah ya. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan lebaran dan juga Ramadan di tahun berikutnya. Ya, semoga ya. Bu Tika ngomong-ngomong sudah nyiapin menu belum untuk lebaran kali ini? Belum nih, ini saya mau masak menu khas lebaran tetapi yang rendah lemak. Wah, sepertinya seru nih Bu Tika. Saya boleh ikut nggak ya? Boleh, yuk kita masak sama-sama. Ayo deh. Oke Bu San, ini kita sudah sampai di dapurnya SMK YPM 8 Sidoarjo. Di sini kita akan memasak menu khas lebaran tetapi jauh lebih sehat, yaitu opor ayam rendah lemak ini Bu San. Wah, tapi opor ayam itu biasanya kan kaya akan lemak nih Bu Tika, banyak minyaknya. Gimana ceritanya opor ayam tapi rendah lemak dan lebih sehat tuh gimana? Nah, ini saya punya tipsnya nih. Di sini kita memakai creamer. Creamernya saya tadi pakai 2 sendok makan creamer. Nah, itu kita larutkan dengan 1 gelas air. Itu sebagai pengganti santannya. Selain itu juga ada bahan-bahan lainnya, yaitu ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, daun jeruk purut, 1 batang serai, kunyit, dan juga jahe. Jangan lupa juga seasoningnya kita pakai lada bubuk, garam, gula. Dan untuk menumisnya nanti kita pakai minyak. Ya, oke. Dan kemudian ini untuk minumnya Bu Tika. Jadi minumnya kita akan membuat infused water dari lemon. Waduh, untuk menetralisir banget, lemaknya tadi ya. Itu lemon memang berguna untuk menetralisir lemak-lemak yang jahat di dalam tubuh kita ya. Yuk mari kita buat yuk pesan. Oke. Sekarang kita haluskan bumbu-bumbunya. Isi. Kita haluskannya pakai minyak juga ya, supaya nanti ketika masak kita tidak usah pakai minyak lagi. 2 sendok makan ya? Ya betul sekali. Ini yang dihaluskan bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan kemiri. Kita kasih minyak 2 sendok makan. Di sini. Terus dihaluskan. Benar-benar halus ya. Belum ya? Ini ditambah minyak dulu, bukan enggak usah. Nggak usah. Ini agak otak aja. Nah. Kita lihat dulu. Nah, masih kurang halus. Oke, tambahin sedikit minyak lagi juga boleh. Oke. Sini. Hampir halus kok. Masih kurang lagi tapi dihaluskan lagi.
halus nih Bu Tika. Kemudian apa Sekarang lagi? kita tambahkan kunyit dan juga jahenya nih bosan. Kita haluskan juga kunyit dan juga jahenya. Sudah? Sudah nih. Isi ya. Oke. Kita tutup lagi. Dihaluskan lagi. Coba kita lihat. Sudah sepertinya. Oke, sudah. Sini. Ini kita panaskan dulu ya kompornya. Jadi, Butuh minyak? oh tidak usah, kan kita tadi sudah pakai minyak di sini. Jadi kita tumisnya tidak usah pakai minyak lagi. Jadi terlalu banyak minyak nanti jadinya. Gitu. Ini kita nanti tumis dulu bumbu-bumbu halusnya, baru kita tambahkan serai dan juga daun jeruk. Ya, ngomong-ngomong nih Bu Sani ya, ketika momen-momen lebaran, biasanya Bu Sani itu ngapain aja sih waktu lebaran? Banyak dong tentunya, tapi yang paling sering nih biasanya pasti nostalgia. Sama bagi-bagi THR nih Bu Tika. Sama tentunya makan-makan menu khas lebaran nih. Waduh, itu tuh yang enak tuh. Kalau menu-menu khas lebarannya Bu Sani itu biasanya apa sih? Kalau mulai dari makanan ringan nih ya, mulai dari kue nastar, kemudian ada kastengel, putri Terus ada apa salju, dan cookies nih biasanya juga, dan kawan-kawannya. Biasanya kalau sudah ada kue-kue itu berarti momen lebaran ini sudah dekat nih. Waduh. Kalau Bu Tika sendiri menu makanannya apa nih di rumah ketika lebaran? Kalau saya nih ya, biasanya itu makanan-makanan yang nggak boleh minta tolong nggak Bu Sani? Boleh? Air? Ini? Oke, Ini dimasukkan Bu Tika? ya. Jadi ini nih makanan favoritnya Bu Tika waktu lebaran. Ya, salah satunya opor ayam nih Bu Sani. Biasanya juga selain nggak opor ayam, temannya itu adalah lontong sayur atau sambal goreng manis. Itu teman opor ayam biasanya. Belum nggak tahu sama primernya? Dimasukkan semua? Ya, kita masukkan semua. Ini coba busan. Baunya harum sekali nih Bu Sekali. Tika. Wah, pasti enak nih tentunya. Kita sambil tunggu dia untuk mendidih ya. Ya, siap. Nanti kita makan sama-sama dong harusnya ya. Harus itu. Oke. Terus kira-kira ini ya bosan ya. Kan makanan-makanan khas lebaran itu biasanya kan cenderung berlemak. Terus banyak santan-santannya gitu kan Bu Sani Tinggi ya. kalori juga. Nah, tinggi kalori Terus? juga itu. Nah, kira-kira ada nggak sih tips-tips untuk
mengurangi lemak-lemak tadi, atau biar badan kita ini tidak semakin melebar dong pasca Pada lebaran lebaran, tentunya, siap. dan juga tetap sehat. Apa aja sih kira-kira tipsnya? Ada dong tipsnya ya. Memang PR sih buat kita ya. Jadi kalau misalkan lebaran itu untuk menjaga asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh dan juga asupan lemak yang ada di tubuh kita. Nah, saya ada 3 tips nih Bu Tika supaya badan kita itu tidak ikut lebar pasca lebaran. Oke. Apa aja tuh Busan kira-kira tipsnya? Oke, jadi yang pertama Bu Tika, kita dahulukan makan makanan yang berserat tinggi. Nah, misalkan sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Nah, fungsinya ini untuk mengontrol pencernaan kita supaya melambat pencernaannya. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan pencernaan kita menjadi lebih lambat, maka lebih cepat kenyang Bu Tika. Oh ya, juga rasa kenyangnya juga lebih lama Iya, ya. betul tentunya sekali. ya. Jadi makanya nggak semakin banyak gitu Ya. ya. Terus apa lagi nih Busan selain itu? Kemudian yang kedua nih seperti yang Bu Tika contohkan ini, mengurangi asupan minyak dan juga lemak yang ada di tubuh kita. Jadi boleh diganti dengan alternatifnya, misalkan tadi pakai fiber cream misalkan seperti itu. Nah, karena kan mengandung kolesterol nih Bu Tika, minyak sama lemak itu pasti mengandung kolesterol yang tentunya tidak baik untuk tubuh kita. Jangan sampai nih ya pasca lebaran kadar kolesterol kita itu semakin naik, udah berat badan semakin naik, kadar Betul kolesterol sekali. semakin naik. Setelah sebulan penuh puasa, tiba-tiba setelah puasa badannya naik. Iya, berat malah badannya. tidak tambah sehat tuh Bu Tika. Iya, betul. Betul. Terus apa lagi Bu Sani kira-kira? Terus yang terakhir nih sambil dilihat Bu Tika Iya. itu kira-kira sudah matang apa belum? Nah, yang terakhir nih Bu Tika ya. Jadi kita harus jaga pola makan supaya tetap teratur nih Bu Tika. Jadi jangan mentang-mentang pasca lebaran nih terus makan semuanya, kan balas dendam biasanya tuh. Iya, Karena iya. setelah berpuasa. Sudah matang? Kita kasih seasoningnya sekarang. Oke. Mau yang mana dulu? Garam dulu? Kita kasih garamnya. Permisi. Kita kasih garam secukupnya. Kemudian gula. Gula secukupnya. Dan juga merica atau lada bubuk secukupnya. Setelah itu kita kembali aduk. Ya. Ini biasanya untuk ini berapa kilo ini ayamnya ini? Ini kita pakai ayamnya setengah kilo saja, bisa untuk 5 porsi nih besar. Dan biasanya lebih enak itu ditemani dengan lontong dan juga betul. sayur atau sambal goreng manisa. Oh gitu, oke. Ini kita tinggal tunggu saja semakin bumbunya meresap dan juga ayamnya untuk semakin empuk. Itu tinggal disajikan ya berarti. Betul. Melanjutkan yang tadi nih Bu Iya, Tika. Bu apa Tika lagi? kira-kira punya tips apa lagi nih supaya tadi tidak melebar nih pasca lebaran? Oh iya, tentunya gini Bu Sani ya. Ketika lebaran, biasanya kan kita cenderung ke rumah kerabat kan agak banyak gitu ya, Iya, kerabat-kerabat betul. yang kita samperin ya. Otomatis kalau kita berkunjung di kerabat-kerabat tadi, kita juga akan ditawarkan untuk makan dan juga makan nih. Tapi kan kalau kita tolak itu kadang Sungkan ya, malu nggak ya. enak, dikira tidak menghargai. Iya. Ketika kita Tapi mau juga sebenarnya bukan Iya. tidak menghargai ya. ketika kita makan semakin banyak tuh yang kita makan. Iya, betul. Nah, ini kita bisa mengatur pola makan kita dengan makannya itu porsinya sedikit aja, Oh, tapi betul. sering karena kita berpindah-pindah tempat nih. Nah, itu biar tetap menghormati sang tuan rumah, Ya. tapi kita juga menjaga tubuh kita sendiri. Iya. Bisa disiasati dengan menggunakan piring-piring yang kecil Kecil. agar porsi yang kita ambil itu tidak terlalu banyak. Yang kedua ada juga yaitu kita upayakan untuk berjalan kaki ketika ke kerabat terdekat. Tapi mager saya Bu Tika kalau berjalan kaki tuh. Nah, ketika lebaran biasanya tuh suasananya akan terasa lebih berbeda Bu Sani. Karena bersama-sama Iya, gitu. kita Jalan kakinya rame-rame berjalan bersama-sama. sama keluarga sambil ngobrol sana, ngobrol sini, bernostalgia. Itu
nggak terasa sih capeknya ya biasanya. Itu kita jadi kelilingnya dengan berjalan kaki. Siap. Untuk membakar kalori-kalori dalam tubuh kita walaupun tidak terlalu banyak ya yang terbakar. Setelah itu jangan lupa juga nih istirahat yang cukup agar tidak mudah lelah juga ketika pasca lebaran nanti. Jadi ketika pasca lebaran udah masuk kerja, itu badannya tidak semakin sakit semua. Karena terlalu lama menganggur ya kan, waktu lebaran kan banyak liburnya gitu Nah, ya. betul sekali itu. Nah, itu sih tips-tips dari saya mengenai untuk mengatasi kesehatan kita Ya, ketika siap, pasca ketika lebaran dan juga badan supaya tidak semakin melebar ketika selesai lebaran. Tetap cantik ya berarti Iya, ya. harus cantik dong kitanya gitu. Ya udah matang belum Bu Tika itu kira-kira? Sepertinya ini sudah matang busanya. Mari kita plating ya. Kita matikan dulu kompornya. Tapi ini tadi ada yang kurang satu ini Bu Tika. Apa? Bawang gorengnya ini lupa Bu Tika. Harusnya lebih enak, lebih gurih kalau ditambah bawang goreng. Ya. Tidak apa-apa. Walaupun kita tidak pakai bawang goreng, Tetap enak pasti. tetap enak pastinya ya. Kita ambil dulu ayamnya. Ini sayang juga Bu Sani, teman-temannya tidak ada nih. Lontongnya tidak Nah, ada. dan juga sayurnya ini yang tidak ada Bu Sani. Itu padahal teman-teman itu favorit banget. Ini sih. Nih. Nah, siap disajikan nih berarti ya. Ini sudah siap disajikan. Opor ayam rendah lemak. Kira-kira nih, tadi Bu Sani katanya ada penetralisirnya. Oh Apa tuh iya penetralisirnya, betul. Jadi Bu kita Sani? akan membuat lagi minumannya nih. Minuman dari lemon untuk menetralisir opor ayam ini. Walaupun rendah lemak, tetap kita harus menjaga kesehatan kita. Nah, Karena ini mencegah dulu. lebih baik ya daripada mengobati. Ini kita singkirkan dulu. Ini kita pakainya air hangat saja. Pakai itu aja, supit aja Bu Tika boleh. Sampai ini ya. Kita masukkan lemonnya 2 buah saja boleh. Ini terlalu besar ternyata Bu Tika. Nah, sudah. Terus kita Kemudian tambahkan apa? tinggal kita tambahkan dengan air hangat atau air panas juga boleh. Pakai Sesuai gula selera. nggak? Oh, tidak pakai gula karena kalau pakai gula nanti tidak menetralisir lemaknya dong. Jadi hanya lemon saja. Berarti sama kayak dengan namanya infused water. Ya, betul sekali. Ini Itu kita kalau dibuat dingin pun tambahkan. juga tetap enak kok Bu Sani. Iya, siap. Biasanya disimpan di dalam kulkas itu semalaman gitu sudah lebih sehat sih ya. Nah, ini sudah jadi minumannya, bisa dipakai bersama dengan opor ayam kita. Nah, sudah selesai masak-masaknya Bu San. Habis ini kita akan mencicipi makanan-makanan ini. Iya. Dan juga kita tadi sudah berbagi tips-tips untuk tetap sehat dan juga badan tidak semakin melebar pasca lebaran. Tada! Inilah menu masakan kita sudah siap. Wah, alhamdulillah nih, masakan kita sudah selesai. Nah, betul. Apa aja nih Bu Tika? Ini ada opor ayam rendah lemak dan juga Ini ada air lemon hangat dan ini sudah dilengkapi dengan lontongnya ini, sudah lengkap. sudah siap makan ya Bu Sani. Iya.
kita habis ini cicip-cicip makanan ini ya. Jadi selamat menikmati waktu bersama keluarga dan kerabat dan senantiasa untuk selalu bersilaturahmi. Semoga sehat selalu untuk semuanya. Kami perwakilan keluarga besar SMK YBM 8 Sidoarjo Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allah